Oke, selamat siang sahabat subscriber, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama Ari Jaya Channel. Kali ini Ari akan ngebahas mengenai gimana cara ampuh banget menghindari dari agen sewa apartemen nakal. Simak terus informasinya, jangan kemana-mana. Oke guys, langsung aja. Gimana caranya, cara ampuh banget agar terhindar dari agen sewa apartemen nakal, gitu ya. Yang pertama, itu tidak ada bukti tanda terima kamu serahkan kunci unit apartemen kamu. Jadi kalau misalnya kamu pemilik unit apartemen, antara agen dengan kamu itu seharusnya ada serah terima kunci unit gitu. Terus kemudian biaya sewa per bulannya berapa, ya kan gitu. Terus kemudian di tahunan berapa, per 6 bulan berapa gitu ya kan. Nanti kamu mereka menyesuaikan. Nanti kalau misalnya emang ada penyewanya yang per 6 bulan atau 1 tahun gitu, atau satu per bulannya berapa gitu, itu harus ada jelas ya gitu teman-teman, berita acara serah terimanya gitu. Jangan sampai enggak nih gitu. Oke, yang kedua, penyewa tidak diarahkan agen untuk mengisi form sesuai prosedur pengelola apartemen. Jadi kalau misalnya penyewa itu biasanya ada memang agak tertib ya gitu. Biasanya ada form dari pengelola apartemen. Jadi kalau misalnya kamu punya unit apartemen, terus kemudian udah ada penyewanya gitu, agen kamu ini harus mengarahkan bahwa dia itu harus mengisi form gitu. Dia harus mengisi form dari kantor pengelola dan dia baca gitu. Pertama, mungkin salah satunya ya biasanya sih kalau sewa-sewa harian itu yang bermasalah sih, banyak masalahnya gitu. Makanya kantor pengelola itu tidak mengizinkan, ada beberapa apartemen yang tidak mengizinkan kalau misalnya mereka itu untuk disewa harian gitu ya teman-teman. Oke. Terus kemudian agen sewa kamu belum mengantongi izin dari dinas pariwisata. Jadi kalau misalnya mereka agen penyewa itu mereka harus mengantongi izin dinas pariwisata yang biasanya yang diurus itu di suku dinas pariwisata ya teman-teman gitu. Kalau enggak berarti mereka ilegal nih gitu ya. Makanya kamu cari agen-agen yang lainnya aja yang udah ngantongin izin dari suku dinas pariwisata gitu. Oke. Agen sewa kamu tidak meminta deposit dari penyewa. Nah ini bahaya nih teman-teman, ketika kamu punya unit full furnish. Biasanya sih sewa yang gampang itu full furnish, karena mereka tinggal bawa pakaian, terus kemudian mereka menikmati semua fasilitas yang ada di apartemen kamu gitu. Nah ini tujuannya agar semua fasilitas yang kamu berikan ke penyewa itu terhindar dari kerusakan-kerusakan, atau misalnya ketika terjadi kerusakan ada penggantinya gitu. Dengan apa? Dengan ditarik dari potongan dari deposit. Bahkan ketika nanti kerusakannya itu parah, itu depositnya bakal angus gitu ya teman-teman. Itu gunanya termasuk nanti biaya maintenance listrik sama air. Misalnya katakanlah mereka kan penyewa, mereka bawa barang itu, bawa pakaian doang gitu. Jadi mereka gampang aja untuk menyudahkan mereka tinggal di unit apartemen gitu. Jadi itu gunanya dari deposito deposit ya. Oke. Terus kemudian agen sewa kamu lambat dalam membalas mengenai perihal sewa apartemen kamu. Nah ini masalahnya nih gitu ya. Mereka tidak kooperatif ya gitu ya terhadap apa yang menjadi keluhannya kamu gitu ya. Nah ini kalau yang agen kayak gini nih, tinggalin aja teman-teman gitu, karena nanti kamu kerja sama ke depannya juga bermasalah gitu. Padahal dia sih sebenarnya sih punya alasan, saya punya 60 unit, misalnya katakanlah 60-100 unit di apartemen itu gitu ya kan. Ya walaupun mereka punya, tapi kan mereka kan harus punya tanggung jawab juga, punya integritas antara agen sewa jasanya dengan kamu ya teman-teman gitu. Jadi makanya kalau misalnya perihal hal-hal kayak gitu
susah dikonfirmasi, susah dihubungin gitu ya kan. Apalagi ketika ada kerusakan atau misalnya ada biaya maintenance yang belum bayar gitu ya kan, agen sewa kamu mengabaikan gitu, mereka dia fokus dengan yang lainnya. Itu tinggalin aja teman-teman gitu, karena kasihan kamunya ke depannya, bukannya untung malah buntung gitu. Oke. Terus kemudian agen sewa kamu tidak mau menanggung biaya kerusakan karena biaya deposit dicicil oleh penyewa. Nah ini bahaya juga nih gitu. Kalau bisa sih depositnya jangan dicicil, kalau bisa langsung dibayar lunas gitu ya kan. Mau gitu, karena duit deposit itu dipegangnya sama kamu teman-teman gitu, jangan sama si agent gitu loh. Ya, ketika nanti ada biaya kerusakan macam-macam, jadi kamu juga ini ada apa namanya, tahu gitu biayanya berapa, nominalnya berapa gitu, dipotongnya berapa dari depositnya gitu. Jangan sampai dicicil gitu. Misalnya katakanlah dicicil 500 3 bulan gitu ya kan, ternyata nggak dibayar-bayar lagi, sisa 1 jutanya gitu ya kan. Nah itu kan jadi repot juga ya kamu teman-teman gitu, bukannya untung malah buntung lagi gitu. Oke. Terus kemudian, nah gara-gara dicicil itu, jadi yang keenam ini, agen sewa kamu tidak mau menanggung biaya kerusakan karena biaya deposit dicicil oleh penyewa. Nah ini bahaya juga nih gitu ya. Mereka ya kalau misalnya mau agen sewa kamu itu, mereka harus mau langgeng terus dengan dengan kamu gitu ya. Otomatis ya mereka harus bangun integritas ya. Kalau misalnya mereka kesalahannya kemarin depositnya nggak diminta sama penyewanya karena dia temen si agen itu sendiri ya, terus kemudian kecolongan ya, si pihak agen ya harus menanggung biayanya gitu ya. Kamu kan nggak mau rugi dong gitu ya kan. Kamu udah nyediain barang, kamu udah full furnish, biayanya lumayan mahal, terus kemudian dirusak sama penyewa gitu aja. Terus kemudian agennya juga nggak kooperatif karena dia tidak minta biaya depositonya atau dicicil, atau taunya si penyewanya itu langsung pergi ya, si pihak agen yang harus menanggung biayanya gitu ya. Oke. Terus kemudian penyewa kamu pergi sebelum membayar biaya maintenance listrik, air dikenakan sebelumnya belum bayar biaya deposit. Nah ini dia nih, gara-gara belum ditarik biaya depositonya pas sebelum dia masuk gitu. Jadi dia misalnya katakanlah kamu sewa apartemen kamu 2 juta per bulan ya kan, tambah biaya maintenance berarti 3,5 juta yang harus dibayarkan untuk penyewa. Nah karena si agent itu bilangnya katakan baru bisa bayar 1 juta, 1 jutanya berikutnya lagi habis gajian gitu. Untuk biaya depositnya itu 1,5-nya lagi nanti habis gajian si penyewa gitu. Gimana nih gitu ya kan. Kalau dia nanya ya gitu, itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak nanya, itu jadi masalah gitu. Bahkan udah ditagih nih, ternyata kalau kata agennya udah ditagih nih gitu, ternyata dia bilang katanya belum ada. Sampai kapan, sampai dia keluar pun belum ada gitu loh. Akhirnya kecolongan gitu ya. Jadi usahakan di awal itu biaya deposit sama biaya sewa itu di awal gitu ya. Jangan sampai enggak gitu ya. Dan si pihak agen itu harus memberitahu, up to date ya gitu ya. Nah bahayanya lagi ya, maaf ya, misalnya katakanlah ditilep sama si agennya ya kan. Nah itu jadi ini biaya sewa biar ya sekarang lagi susah nih, untung masih ada penyewanya gitu ya. Nggak bisa kayak gitu juga gitu ya. Deposit tetap deposit, bayar sewa di awal itu harus ada. Itu udah mati deh gitu. Oke. Terus kemudian, nah ini kalau misalnya kamu pengen tahu agen yang agen yang bagus, terus kemudian agen yang punya integritas gitu ya kan, bukan hanya namanya di dunia internet aja itu terkenal gitu, tapi memang di ruang lingkup di situ, di lingkungan itu gitu ya, itu dia juga integritasnya ada, terus kemudian juga mereka royal dan jujur. Itu kamu datengin aja nih ke paguyubannya agent
gitu. Kamu datangin ke paguyubannya agent, tanya sama satpam yang ada di apartemen itu gitu, paguyubannya. Terus kemudian kamu tanya, setelah kamu tanya sama satpam gimana paguyubannya, nah benar nggak sih ini agent ini bisa dipercaya gitu. Biasanya mereka punya daftar blacklist gitu. Nah kalau udah blacklist ya saran saya janganlah ya teman-teman gitu, jadi jangan nyari mati lah gitu ya. Gitu, oke. Terus kemudian ya ini modus ya gitu, modus sewa bulanan padahal dibuat sewa harian gitu dari penyewa teman-teman agent untuk, nah ini bahaya nih gitu ya. Ini kalau misalnya ketahuan sama kantor imigrasi, ketahuan sama kepolisian, ini bahaya nih gitu untuk prostitusi sewa harian di unit kamu gitu. Wah ini bahaya nih, jangan sampai ya teman-teman gitu. Biasanya ini pengalaman saya sebelumnya gitu, temen agent nih, ternyata ini temen agent yang mau sewa unit kamu ya, katakanlah waduh sewanya sekarang lagi susah nih gitu ya kan, dengan alasan sewa yang lagi susah nih, kebetulan nih ada nih temen saya nih temen agent gitu ya kan, tapi dia mau bisnisin lagi unit apartemen kamu. Wah itu bahaya tuh teman-teman gitu ya. Karena apa? Itu bakalan jadiin tempat prostitusi teman-teman gitu ya kan, walaupun dia lancar bayar bulanan ke kamu tuh lancar gitu ya, tapi itu mereka bakalan bikin lagi di sewa harian. Terus kemudian itu biasanya kalau kayak gitu mereka lebih cepatnya gitu untuk kejar target bayar sewa bulanan kamu, yaitu dengan cara itu dia buat bisnis prostitusi yang seperjam lah gitu. Nah untuk menghindari itu ya teman-teman gitu, makanya kamu harus siapkan juga nih biar nggak ada inian, misalnya teman agent gitu ya kan, coba kamu minta ini KTP, KK, NPWP, terus kemudian surat nikahnya si orang itu tersebut gitu ya kan. Kalau misalnya mereka sudah menikah gitu, kalau belum menikah kerjaannya apa gitu ya kan, kamu kasih cari tahu gitu ya. Kalau misalnya mereka kerjaannya ya nggak kerjaannya nggak ini nggak jelas ya kan, nah itu ya udah loh, kan kamu cari yang baru aja, yang lain aja gitu. Walaupun emang kamu kejar target sewa sewa hariannya ya insya Allah ya dapat lah yang lebih baik lagi gitu. Karena bahaya yang kalau kayak gini, karena itu juga menyalahi aturan dari kantor pengelola. Biasanya kalau misalnya satu unit apartemen ada yang boleh sewa harian, umumnya sih bulanan sih, karena sewa harian itu pasti udah banyak bermasalah. Kadang-kadang juga penyewanya itu si agent mau yang penting untung ya kan, sewa harian anak SMP, anak SMP, anak SMA gitu ya kan, mainnya sekarang di apartemen teman-teman gitu. Jadi makanya hati-hati deh gitu yang punya anak gitu ya kan, yang punya anak dekat sama apartemen gitu ya kan, hati-hati, mereka rata-rata SMP, SMA, bawa perempuan gitu ya kan, main di apartemen gitu. Walaupun sewa hariannya lebih murah kan, kalau diecer sama kayak rokok lah, lebih murah, untungnya juga lebih besar gitu. Tapi ya kamu jangan hindarin itu lah ya teman-teman ya. Oke gitu aja teman-teman, informasi 9 informasi cara ampuh agar terhindar teman-teman dari agent agent sewa nakal ya gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya kamu suka video ini, silahkan kamu subscribe, like, terus kemudian aktifkan loncengnya. Kalau misalnya nggak suka ya udah nggak apa-apa ya kan. Nanti saya untuk para teman sahabat-sahabat subscriber, saya bakalan update terus mengenai informasi mengenai properti, bicara properti gitu ya kan, bicara KPR akan saya update terus setiap saat. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sukses selalu bagi kita semua. Jaga jarak aman, hindari COVID-19. Kalau misalnya nggak ada keperluan apa-apa ya jangan keluar gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.